Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan pelajaran 2 kelas 4, marilah kita berdoa sebelum belajar. Tirukan bahwa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, mari kita memasuki pelajaran. Kemarin Bapak sudah menerangkan tentang mengenal Allah. Sekarang pada pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan mengenal Rasul-Rasul Allah. Ada 3 pertanyaan dari Bapak. Apa itu Rasul? Siapa Rasul kita? Dengan apa kita mengenal Rasul kita? Baik, Rasul adalah utusan Allah. Beriman kepada Rasulullah adalah rukun iman yang keempat. Berapa Rasul yang wajib kita imani? Betul, ada 25 Rasul. Apa bedanya Rasul dengan Nabi? Ada yang tahu? Baik, kalau belum ada yang tahu, mari perhatikan keterangan dari Bapak di sini. Baik, beriman kepada Rasulullah, mengenal Rasul, beriman kepada Rasulullah itu hukumnya wajib bagi kita. Kalau kita tidak mengimani adanya Rasul, maka kita sudah tidak tergolong orang-orang yang beriman. Baik, dengan apa kita mengimani Rasul? Dengan sifat-sifat Rasul salah satunya. Ada berapa sifat-sifat Rasul? Ada 3, yaitu sifat wajib, sifat yang pasti ada pada diri Rasulullah. Sifat mustahil, itu sifat yang berlawanan dari sifat wajib, yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah. Yang ketiga sifat jaiz, itu sifat seperti manusia biasa, karena Rasul adalah manusia. Baik, di sini apa bedanya Rasul dengan Nabi? Baik, akan Bapak terangkan sedikit. Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan atau diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Jadi Rasul adalah seorang laki-laki yang diberi risalah atau wahyu oleh Allah, kemudian diwajibkan untuk menyampaikan wahyu tersebut. Sedangkan Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, atau boleh untuk menyampaikan atau boleh tidak untuk menyampaikan, hanya untuk dirinya sendiri boleh. Baik, Rasul ada 25 yang wajib kita imani. Mari tirukan Pak Wahab untuk menyebutkan Rasul yang 25 itu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wa akhirul khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Baik, nanti silakan anak-anak menghafalkan 25 Rasul, kemudian di video dan dikirim kepada Pak Wahab. Di sini Pak Wahab akan menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW. Mari kita sedikit harus tahu kepada Nabi kita sendiri, itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad Rasulullah SAW lahir di kota Makkah bertepatan dengan hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah, atau bertepatan dengan 20 April, atau kebanyakan ulama ada yang mengatakan 20 April, ada yang mengatakan 22 April pada tahun 571 Masehi. Kenapa kok disebut tahun Gajah? Ada yang tahu? Oh baik, ada yang tahu mungkin ya. Disebut tahun Gajah karena pada waktu itu pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha dari Yaman itu ingin menghancurkan Ka'bah karena rasa irinya dengan Ka'bah yang begitu ramai, sedangkan gereja yang dia bangun sangatlah sepi. Baik, dari sini adalah rasa iri. Makanya anak-anak jangan
memperdayakan atau mengamalkan rasa iri dengki kepada orang lain, karena iri itu bisa menimbulkan kehancuran. Seperti Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, lalu Allah memerintahkan burung yang berbondong-bondong atau burung ababil menghancurkan pasukan gajah tersebut sampai binasa semuanya, yang diabadikan oleh Allah dengan surah betul Al-Fil. Yang ketiga, nama ayahnya Nabi Muhammad adalah Abdullah, nama ibundanya adalah Aminah. Dan Nabi Muhammad diberi wahyu atau mukjizat yang sangat luar biasa, yaitu Al-Quran, yang sampai nanti hari kiamat akan abadi sebagai tidak akan binasa atau tidak akan musnah kalam-kalam Allah yang berupa Al-Quran. Al-Quran di sini juga akan memberi kita syafaat pada hari akhir nanti. Siapa yang mau diberi syafaat oleh Al-Quran? Ya semuanya ya, orang Islam semuanya, insya Allah semoga kita mendapat syafaat dari Al-Quran nanti. Dengan cara apa? Minimal setiap hari membaca Al-Quran, biar kita menjadi sahibul Quran atau sahabatnya Al-Quran. Baik. Selanjutnya, sifat-sifat Rasul. Yang pertama, sifat wajib atau sifat yang harus ada pada diri Rasulullah. Yang pertama adalah siddiq, artinya jujur. Yang kedua adalah amanah, dapat dipercaya. Jadi siddiq itu jujur dalam semua perkataan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya, itu harus jujur. Sepahit apapun keadaannya, kita harus tetap mengucapkan atau berbuat dengan apa adanya atau jujur itu. Yang kedua, amanah dapat dipercaya. Jika kita diberi amanah oleh orang lain, maka kita harus wajib menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya. Tabligh, menyampaikan wahyu, yaitu kita tidak pelit ilmu. Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah berupa Al-Quran, disampaikan kepada umatnya. Kalau kita apa di kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menyampaikan ilmu yang kita dapat, sehingga ilmu yang kita dapat akan mengalir dan tambah memberikan kita pahala yang mengalir terus sampai ilmu itu terus diamalkan sampai hari kiamat. Yang keempat adalah fatonah, cerdas. Bayangkan Nabi Muhammad itu orang yang ummi sebelumnya, orang yang tidak bisa baca tulis, tapi beliau cepat belajar karena beliau rajin membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu Nabi Muhammad banyak membaca. Maka kalian kalau ingin cerdas seperti Nabi Muhammad, maka banyak-banyaklah membaca. Yang kedua, sifat mustahil, sifat yang tidak mungkin ada pada diri Rasulullah. Kizib adalah lawannya dari siddiq, artinya dusta. Naudzubillah. Yang kedua, kianat, tidak dapat dipercaya, lawannya amanah. Yang ketiga, kitman adalah lawannya tabligh, menyembunyikan wahyu. Makanya dari itu jangan pelit ilmu. Yang keempat, jahlun atau baladah, yang lawannya dari fatonah itu bodoh. Naudzubillah. Yang terakhir adalah sifat jaiz. Sifat jaiznya Rasulullah adalah apa? Aladul basyariyah, itu seperti manusia pada umumnya. Rasul juga makan, tidur, apalagi minum. Ya, Rasul juga seperti manusia biasa, tapi Allah memberi mereka yang terpilih bagi Rasul adalah sebuah kelebihan yang sangat luar biasa, itu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Baik, pembelajaran pada hari ini cukup sampai di sini. Mari Bapak akan memberikan tugas pembelajaran ini, yaitu menghafal sifat wajib, mustahil dan jaiz Rasul, dan artinya dengan di video dan dikirim di Classroom. Yang kedua, menyalin materi slide ini di buku tulis, kemudian difoto dan dikirim di Classroom. Mari kita baca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.